Oke, kita udah sampai di Wambar ya. Bersama mama-mama yang cantik semuanya, anak-anak kecil kita akan tiup lilin bersama dalam rangka merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya udah 3 hari ya, tapi kuenya masih ada jadi dibawa ke Wambar ya. Supaya kita tiup lilin, kita makan bersama dengan teman-teman kita di Pantai Wambar ini. Ini keluargaku semua, ini rumahnya nenek tercinta. Wasna, rumah nenek tercinta ini ya. Nenek sehat toh? Sehat, tapi obatnya belum ada. Obatnya belum ada. Lah waktu kemarin kayak, iya, bukan waktu kemarin gimana kan? Aku udah bilang sama cucumu suruh ngambil ke rumah sakit. Cucumu nggak datang. Cucumu kenapa hilang? Orang itu hilang. Nah, aku bawa resep kok. Aku kasih resep aja terabil, ya. Iya. Buka semua. Iya. Ayo video. Kamu mau panjang? Habis itu kena ya. Sabar. Wah. Kita makan kue, nak, ya. Ini ada apa di bawah? Iya. Sini, nak, sini. Kau sini semua, sini. Sini, nak, sini. Sini. Iya. Nah. Ayo. Jadi hari ini, ya, aku. Mana ini? Udah cukup, say. Banyak-banyakan. Mana? Ini mana? Korek. Udah, Kak? On? Oke. Oke, sayang. Jadi hari ini kita merayakan ulang tahunku, ya. Ulang tahunku, ya. Lihat kamera tuh. Ulang tahunku tanggal 19 Mei kemarin, ya. Ini udah tanggal 21. Udah hari ketiga, tapi karena ini hari Minggu, ya. Dan hari Minggu pasti rame di sini di Wambar. Jadi kita merayakan ulang tahun hari ini, ya. Tiup lilin, berdoa bersama dan makan kue bersama. Setuju? Setuju. Oke, sebelumnya kita berdoa bersama. Berdoa mulai, ayo. Amin. Oke, bismillah. Kita tiup lilin bersama ya. Oke, 1. Ayo. Nyanyi dulu. Ayo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang kita akan doakan. Sina. Selamat panjang erat, sehat sentosa. Ayo. Selamat panjang umur dan bahagia. 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Yeay, tepuk tangan. Semua makan kue? Mau makan kue nggak? Iya, enaknya. Kita coba kuenya. 1, 2, 3. Suap. Iya, cium. Makasih, lagi cium. Sini, nak. Ayo, nak. Ya udah, ya. Ini berarti, ayo. Lagi, nak. Sini, nak. Ada. Sini, lihat situ. Semua. Semua satu kali. Kita suap langsung. Ayo. Ini kena brewok Oh, nggak apa-apa. Wih, so sweet. Semua udah satu rambut. Semua dong. Imran juga harus, Imran. Mengunjungi foto-foto harus ini, ya. Ayo, dulu. Terima kasih. Sayang. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sayang, sama-sama. Boleh. Kau boleh makan terus, kau boleh. Terus semua kau makan boleh nih. Anak-anak. Lagi itu dia lari. Nah, enak. Saya ini udah buat nenek, udah nenek pegang ya. Oke, makan nenek ya. Hai, selamat Minggu sore. Minggu sore ini Dokter Amira sedang berada di Pantai Wambar ya. Di sini ada kampung Wambar ya Bu ya. Saya bersama Ibu Nurmia ya. Ibu Nurmia ini adalah penduduk di Fakfak ya. Bu, saya sebagai dokter kandungan ya di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak nih, saya sering banget Bu dapat data-data, laporan-laporan bahkan pasien-pasien yang datang dengan hamil di bawah umur ya kan, di bawah 20 tahun baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Juga anak-anak kecil perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual. Nah, makanya saya minta tanggapan Ibu sebagai orang asli Papua, memandang itu seperti apa? Maksudnya
Mungkin Ibu bisa kasih tahu ke teman-temanku yang lihat ini kondisi yang ada di daerah kita, ya kan? Kira-kira masalahnya itu di mana, Bu? Kenapa sih kok sampai banyak anak-anak yang di bawah umur menikah dini, ya, pernikahan dini, atau mungkin ada yang nggak menikah bahkan? Belum menikah sudah punya anak. Nah, itu kira-kira masalahnya ada di mana? Apakah mungkin orang tua mungkin fokusnya mungkin kurang pendidikan ke anak, atau orang tua terlalu sibuk mungkin? Banyak yang tidak mau dengar orang tua. Oke. Jadi anak-anak nggak nurut sama orang tua, ya. Biar orang tua nasihat tapi dong tidak mau dengar. Oke. Jadi Yang mau cari dong sendiri jadi. oke. Jadi sebetulnya orang tua sudah berupaya Iya. menasehati ya. Mana tuh orang tua suruh nasihat, marah, sama saja. Oke. Dong maunya, dong pu kemauan sendiri. Oke. Jadi sebetulnya dari pihak orang tua juga sudah sering kali ya ada upaya ya untuk mendekati anak ya. Untuk bicara dari hati ke hati ya Bu ya. Nah, terus orang tua selama ini biasanya pendekatan ke anak tuh gimana Bu? Maksudnya awalnya kan pasti baik dulu ya, kasih tahu nggak dengerin baru dimarahin gitu ya. Biasa dimarah tapi Oke, tapi ya itu mungkin karena pergaulan ya Bu ya. pergaulan sama teman-teman yang mungkin lain kan. Oke. Kurang tahu anak-anak jadi. Iya, jadi karena pergaulan bebas jadi Iya, dia ya. bebas. Pergaulan mungkin sering keluar rumah mungkin, ketemu mungkin di sekolah, akhirnya pacaran-pacaran. Ya kan akhirnya begitu orang tua kasih tahu, lebih mendengarkan pacarnya daripada orang tuanya. Iya. Betul. Tapi yang paling sedih adalah orang tua. Iya. Nah, betul ya. Itu ya, orang tua rugi. Nah, karena yang paling sakit itu adalah orang tua, Orang tua. ya kan? Nah, saya sering Bu soalnya dapat Bu pasien-pasien yang datang ke kita ini ternyata setelah perempuannya laki-lakinya kabur, Iya, kasih tinggal. kasih tinggal. Nah, Kasih tinggal sendiri dengan orang tua. nah, jadi yang ada ketika anak itu ditinggalkan oleh pacarnya dan semua adalah orang tua, ya. Orang tua tuh nggak mungkin akan pernah meninggalkan. Jadi hati-hati ya untuk para anak-anak muda ya Bu ya. Jadi dengarkanlah kata-kata orang tua, terutama ibu ya. Karena yang paling mencintaimu hanya ibumu. Betul ya Bu ya? Ketika semua meninggalkan laki-laki yang katanya cinta, pergi begitu disuruh bertanggung jawab. Ya kan? Nah, hanya orang tua. Jadi ibu mungkin bisa kasih pesan-pesan dong Bu ke teman-teman kita yang ada di lihat video ini. Mungkin ibu sebagai orang tua, sebagai seorang ibu yang punya anak kecil ya kan, punya anak perempuan juga ya, berapa kira-kira pesannya untuk anak-anak yang bertumbuh remaja, bagaimana supaya orang tua ini jangan sampai menangis karena kelakuan anaknya. Coba gimana sayang? Jadi anak-anak harus nurut sama orang tua. Anak harus menurut sama orang tua, tidak boleh melawan. Orang tua nasihat harus didengar. Benar. Jadi seringkali kan kalau nanti sudah terlanjur terjadi, Iya. akhirnya orang tuanya yang paling repot ngurus semua. Repot. Mau urus masalah kah, mau urus kemangga sama. Iya. Jadi pesan dari seorang ibu di Kampung Wambar kepada anak-anaknya ya, pikirkanlah orang tua dulu sebelum bertindak ya. Nah, jangan kebablasan karena cinta sesaat akhirnya orang tua rugi semuanya. Bukan cuma anaknya yang rugi, orang tua yang paling menderita. Rugi karena orang tua mengandung, hamil, melahirkan itu perjuangan ya Bu ya. Ibu anaknya berapa sayang? 3 perempuan. Perempuan 2 laki-laki. Perempuan 2 laki-laki 1 ya. Ini semua lahir normal? Subhanallah. Ibu tentunya masih ingat perjuangannya ya Bu ya. Dari hamil berarti bagaimana ya. Melahirkan itu istilahnya kalau orang bilang tuh taruhannya nyawa. Iya. Ya kan? Jadi begitu anak dewasa dan anak tiba-tiba harus sampai pergaulannya bebas, dihamili sama orang yang nggak bertanggung jawab, tentu sakit sekali hatinya ya Bu ya. Nah, jadi hati-hati, ini adalah curahan hati seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, melahirkan dengan perjuangan ya, dengan tentunya segala cobaan yang tidak mudah ya Bu ya, tapi ibu bisa struggle, ibu wanita yang hebat. Saya doakan mudah-mudahan ibu sehat terus, sukses, bisa nurut sama orang tua ya kan, membanggakan orang tua dan jadi anak yang bisa menjadi surganya ibu di dunia maupun di akhirat nanti ya. Oke, terima kasih ya Bu ya, Dr. Amira dari Kampung Wambar, Papua Barat. I love you all. Dah. Iya, halo selamat sore, masih di Kampung Wambar, di Pantai Wambar tentunya ya. Tadi kita baru saja mendengarkan curahan hati dari Ibu Nurmia, seorang ibu dengan 3 orang anak ya, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki yang tinggal di Kampung Wambar ini dan dari kecil, dari lahir sampai dewasa sampai punya anak 3 hidup di Fak-Fak Papua Barat. Jadi curahan hatinya adalah banyak anak-anak ternyata yang tidak nurut kata-kata orang tua, tidak mendengarkan orang tuanya, akhirnya hamil di bawah umur, belum menikah sudah hamil, akhirnya juga anak-anak perempuan banyak kekerasan seksual ya,
sebelum waktunya. Itu kenapa? Ya karena salah satunya adalah karena anaknya rata-rata sudah diberitahu sama orang tua tapi tidak mau nurut. Nah, pentingnya pendidikan seks sejak dini pada anak. Nah, itu sering banget tuh sekarang. Kita hampir semua daerah mendapatkan kondisi di mana banyak anak-anak perempuan yang akhirnya harus menikah atau bahkan tidak menikah, hamil di bawah umur 20 tahun. Yang jelas beresiko banget terhadap ibu dan bayinya karena jelas rahim seorang wanita tuh belum cukup matang untuk menerima suatu kehamilan di umurnya yang masih 20 tahun. Jadi bahayanya nggak cuma sama ibunya waktu pas kehamilan, persalinan juga bayinya. Bayinya bisa berat bayi lahir rendah, bayinya kondisinya bisa infeksi pada waktu lahir, atau bayinya bisa kurang nutrisinya ya sehingga pertumbuhan bayinya kurang bagus. Banyak komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan dari ibu hamil yang di bawah umur 20 tahun. Nah, jadi untuk itu tentunya sebagai orang tua ya, kita juga harus membuka diri, membuka pikiran, introspeksi diri juga ya kan, bahwa pentingnya pendidikan seks itu memang harus dimulai sedini mungkin ya. Bukan hanya dari anak-anak itu ketika sudah balik atau sudah dewasa, tapi dari kecil. Caranya tentu berbeda antara mendidik seorang anak yang umurnya masih 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun. Tentu setiap tahapan-tahapan usia, tahapan-tahapan pertumbuhan anak punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan pendidikan seks dengan cara yang sesuai dengan usianya, tidak terlalu tabu karena setiap anak berhak mendapatkan pengetahuan tentang organ tubuh yang dimilikinya dan siapa saja orang yang boleh menyentuh anggota tubuhnya ya. Itu penting banget tuh ya. Jadi seorang anak harus tahu bahwa anak perempuan khususnya ya, nggak cuma anak laki-laki. Prioritasnya untuk anak perempuan ya, harus tahu bahwa yang boleh melihat bagian tubuhnya, apalagi hanya orang tuanya. Seorang ibu dan seorang ayah. Ayah pun kalau anaknya sudah balik ya, sudah umur perempuan, sudah umur 12 tahun ke atas, udah tidak boleh lagi memandikan anaknya, memperlakukan anaknya seperti anak TK, tidak boleh. Hanya ibu yang boleh seutuhnya melihat anak perempuan, itu pun sewaktu-waktu ketika anaknya ada keluhan-keluhan atau mungkin anaknya masih fase-fase kaget di awal-awal haid, boleh lah ya. Jadi itu tuh yang perlu ditanamkan oleh seorang tua pada anaknya, bahwa hanya orang tua, ibunya yang boleh mengetahui dalam dirinya, karena dalam diri seorang anak ada privacy, dalam bajunya ada privacy, yang mana kalau orang luar melihat akan menjadi masalah bagi diri dan orang lain ya. Saya dipanggil ke beberapa SD di Fak-Fak ya, karena ibu guru melihat kelakuan anak-anak kelas 5 SD ya, semuanya ngumpet di bawah meja melihat anak-anak perempuannya. Saya dipanggil untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya seks sejak dini. Kenapa? Karena sudah jadi masalah seorang anak laki-laki masih kelas 4-5 SD sudah menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Nah, itu tentu menjadi suatu yang besar kalau misalkan dibiarkan terus. Anak 5 SD dibiarkan, nanti kalau dewasa mau jadi apa? Bisa jadi nanti melakukan hal-hal yang dilarang agama. Pergaulan bebas ya, tentunya dimulai dari situ. Makanya harus di-cut dengan cara memberikan edukasi mulai di rumah ya. Bukan hanya sekolah yang punya kapasitas untuk memberikan ilmu, tapi orang tua itu sebagai madrasah utama untuk memberikan ilmu pada anaknya, bahwa anak ini harus dibentengi agama, akidah, dan pendidikan akademis ya. Jadi nggak cuma pintar di sekolah aja, tapi juga pintar di bidang kesehatan mentalnya, pemikirannya, agamanya, jadi lengkap semuanya. Mulai kecil ditanamkan pentingnya agama dan apa aja yang dilarang agama. Jadi ketika dia mau melakukan hal-hal yang di luar perintah agama, dia ingat sama Tuhannya, takut sama Tuhannya. Takut sama Allah itu lebih dari segalanya. Ketika sudah takut dengan Tuhannya, ketika sudah takut sama Allah, insya Allah semua hal-hal buruk yang menimpanya nggak akan terjadi. Kalau dalam agama Islam dikatakan utamakan sholat 5 waktu, karena sholat adalah penjagamu, ya kan? Semua yang bisa menjaga tidak ada yang sehebat sholat. Jadi ketika kita sudah ingat sama sholat, insya Allah agama kita, diri kita akan terjaga semuanya. Jadi jangan pernah lupa pendidikan orang tua di rumah penting banget ya. Kemudian pendidikan di sekolah, itu kedua baru ya. Jadi sebagai orang tua harus gimana? Harus disiplin, memberikan aturan yang tegas pada anak, harus memberikan waktu-waktu kapan sih anak ini boleh bermain. Nggak tiap hari tentunya, Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu harus sekolah. Mungkin diberikan waktu bermain seminggu sekali, tapi 75% hidup adalah untuk belajar. Belajar itu macam-macam, nggak cuma belajar di sekolahan, belajar agama juga penting ya kan. Mungkin ikut ekstrakurikuler, hobinya disalurkan ya. Intinya semuanya supaya anak itu nanti ada fase-fase kedewasaan yang dilewatinya, nggak langsung dewasa sebelum waktunya. Kalau sekarang itu kekerasan seksual, hamil di bawah umur adalah hal yang dianggap biasa, padahal itu sesuatu hal yang luar biasa, nggak boleh terjadi harusnya. Dan itu bisa banget dicegah, sangat bisa dicegah. Tapi kita sering lupa bahwa pencegahan ternyata bukan dimulai di sekolah, tapi ada di dalam rumah sendiri ya. Sebenarnya rumah ternyaman, rumah terbaik adalah di rumah sendiri, karena ada dua orang tua yang membesarkan, melahirkan ya, mengayomi anak ini. Tentunya harusnya ikatan batin antara anak dan orang tua itu paling dekat di antara yang lain.
harusnya ketika semua orang mempengaruhi anak ini pergaulan, ada orang tua yang pendidikannya tidak akan terlupakan. Karena yang mengandung, yang hamil adalah ibunya. Jadi kenapa kok dalam berbagai penelitian di dunia dikatakan bahwa seorang ibu dan seorang anak itu memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Setelah diteliti, ternyata di saraf-saraf otak itu juga sudah ada ikatan sejak mulai dalam kandungan. Nah, jadi segitu luar biasanya. Makanya ibu baru ayah. Karena ibu punya ikatan emosional dan saraf-saraf ibu setelah diteliti ada ikatan yang kuat dengan bayi dari mulai di rahimnya. Luar biasa sekali ya. Jadi pesan saya buat para anak-anak muda, ingat ya, jangan sampai orang tuamu kelak menangis karenamu. Karena ketika seorang tua nangis karena kelakuan anaknya, hancur ridhonya Allah. Hancur kebahagiaan semua akan hilang ya. Karena masa depanmu nanti bukan ditentukan dari kehebatanmu, tapi bagaimana dari doa ibumu, dari surga yang ada di bawah telapak kaki ibumu. Itu yang penting ya. Jadi jangan merasa kau bisa hebat karena kau pinter, enggak. Tapi karena doa ibumu diijabah sama Tuhan ya. Jadi jaga kelakuanmu, jaga diri, jaga hati, jaga reproduksi. Ingat, ada orang tua terutama ibu yang akan sangat hancur, menangis dan tidak terima ketika kau dinodai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang yang belum menjadi suamimu ya. Dan untuk orang tua tolong tanamkan sifat disiplin dan pendidikan agama, akhlak, akidah, akademis semua sejak dalam rumah, sejak kecil ya. Jadikan anak-anak itu sebagai partner ya, teman yang dari kecil harus tahu apa hal-hal di luar yang menakutkan yang bisa membuat anak ketika di luar nanti tidak kaget lagi ya. Oke, Dokter Amira pokoknya dan tim Misi Kemanusiaan akan terus bergerak masuk ke kampung-kampung pinggiran ya, akan terus berusaha untuk berjihad untuk menyelamatkan anak bangsa, terutama para perempuan-perempuan agar tidak ada lagi kehamilan di bawah umur, apalagi belum menikah, kekerasan seksual. Intinya semua hal itu akan menyebabkan langkah-langkah menuju stunting. Stunting bukan dimulai ketika bayinya lahir, enggak. Dari mulai pernikahan dini, pernikahan di bawah umur, ibunya hamil sebelum waktunya, itu udah ada bibit-bibit yang akan stunting di masa depan. Oke, Dokter Amira SPOG dan tim dari Fakfak Papua Barat, Kampung Wambar. Dadah, love you all. Rasa ini